Hai minasang, jumpa lagi di channel K Studio. Kali ini kita mau staycation di New Panjangjiwo Resort. Jadi tuh ini resortnya banyak banget aktivitasnya yang bisa kita lakukan. Nah ini kita udah sampai di lobbynya, bentuknya tuh lucu banget ya, kayak kayu-kayu gitu. Nah ini lobbynya memang tidak terlalu besar, tapi cukup buat kita nunggu check-in dan check-out ya. Di sini juga ada tempat duduknya nih. Area resort ini tuh luas banget ya, jadi tuh kurang lebih ada 2 hektar dan untuk kamarnya tuh ada 15 villa dan juga kamar hotel ada 38. Jadi totalnya ada 53 room. New Panjangjiwo ini juga terkenal dengan restonya dan juga pemancingannya. Sebelum itu kita mau room tour dulu ya, karena ini kita udah sampai di depan villa, aku nginep di Kaum Mutioro. Ini sebenarnya kapasitas 2 orang, tapi bisa ditambah extra bed karena areanya cukup luas. Nah untuk kamar yang aku tempatin ini tuh nuansanya Jawa gitu ya. Di sebelah sini ada 2 kursi dan meja, di setiap kamar juga sudah ada AC ya. Terus di sini tempat tidurnya yang double bed. Ada lemari juga buat kita simpan barang. Terus di situ ada TV dan ini amenitiesnya ya. Ada handuk, dental kit, air mineral, kopi gula teh, cangkir, dan teko listrik. Di sebelah sini juga ada jemuran dan juga cermin yang lumayan besar ya. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Nah, ini tuh kamar mandinya masih ada baknya gitu, tapi di sini juga ada shower dan water heater ya. Dan kamar mandinya ini cukup bersih. Nah, habis room tour, sekarang aku mau ngajak minasang untuk melihat fasilitas yang ada di resort ini. Di sebelah sini ada tempat pemancingannya lumayan luas ya. Kemudian di sini juga ada playground untuk anak-anak. Dari playground ini, di sebelahnya juga area kolam renang. Area kolam renang ini bisa digunakan juga untuk tamu yang tidak menginap. Dari sini kita mau lihat ke area restonya ya. Nah ini kebetulan pas aku datang lagi ada acara, jadi ada yang prasmanan gitu. Terus di sini juga ada live musiknya gitu. Jadi ini restonya juga bisa di booking untuk acara ya. Nah resto ini tuh juga bisa dipakai untuk sarapan. Jadi kalau lagi rame, sarapan prasmanan tuh di sini. Terus di area ini juga bisa digunakan untuk acara-acara kantor gitu ya. Jadi kalau misalnya ada meeting atau training mungkin, tempat ini tuh bisa dipakai untuk makan-makannya. Jadi untuk acaranya di atas dan di sebelah sini untuk makan-makannya. Area ini tuh cukup luas ya. Kalau nggak salah sih bisa nampung sampai 300 orang deh. Di sekelilingnya juga masih asri banget. Nah kalau untuk lapangan di sini tuh bisa dipakai untuk outbound ya. Bisa banget nih dipakai untuk outing kantor. Kalau habis outbound dan kotor bisa kita bilas di sini, ada tempat bilasnya. Nah terus nggak jauh dari situ juga ada musola. Dan ini tempat untuk meetingnya ya, jadi ini bisa disewa untuk acara kantor deh. Bisa untuk meeting, training, gathering, atau apapun juga. Tempatnya ini cukup luas ya. Nah ini adalah suasana malam hari dari villa kita. Jadi di sini tuh banyak banget lampu-lampu yang udah dinyalain, jadi tuh nggak ada kesan horor atau serem gitu ya. Aslinya tuh lebih terang dari ini karena di sekeliling danau tuh banyak banget lampu-lampu yang menghiasi. Oke sekarang aku mau bahas harganya ya. Jadi untuk villa yang aku pesen, Kaum Mutioro, itu harganya mulai dari 850.000 untuk 2 orang. Harga tersebut sudah termasuk sarapan ya. Terus kalau mau nambah extra bed itu dikenakan biaya 200.000 termasuk sarapan. Kalau mau harga promo, minasang pantengin aja IG-nya New Panjangjiwo Resort karena di situ suka ada info-info diskon. Selamat pagi, dan ini adalah suasana pagi hari dari kamar kita. Suasananya tuh tenang banget ya. Nah, habis ini kita mau sarapan dulu. Ini sarapannya diantar ke kamar ya. Makanannya tuh semua enak-enak banget di sini. Untuk saung-saung yang ada di sini tuh tidak berbayar, tapi ada minimal order dari restonya ya. Kalau nggak salah tuh minimal 300.000 itu kita bisa dapat 1 saung. Jadi kita bisa mancing dari saung. Nah ini kolam renangnya pagi-pagi masih sepi. Jadi kalau bukan tamu yang nginep di sini itu bayar 15.000 ya. Terjangkau banget sih. Jadi kalau bapaknya mancing, anaknya bisa berenang di sini. Jadi semuanya happy kan?
Nah, sekarang aku mau ajak minasang untuk melihat villa-villa yang lain ya. Nah, ini aku udah sampai di villa yang punya 3 kamar. Nah, ini bagian depannya ada terasnya gitu dengan tempat duduk yang cukup banyak ya. Jadi kita bisa nyantai sambil ngobrol, minum kopi di sini. Oke, sekarang kita langsung aja lihat dalamnya seperti apa ya. Nah, ini namanya Villa Sekar Jagad. Begitu masuk, kita ketemu dengan living room. Di sini tuh nuansa Jawanya kental banget ya. Jadi ornamen furniture-nya gitu nuansanya kayu dan warna coklat gitu. Tapi di sini juga ada api unggunnya loh. Keren ya, kayak rumah-rumah di Eropa. Nah, di ruangan ini juga sudah terdapat AC dan televisi. Lanjut ke ruangan berikutnya. Di sini kayaknya tuh area makan ya, area meja makan karena di sini ada meja bundar dengan kursi-kursi dan di sini juga ada pantry-nya. Di sebelahnya ada pintu untuk keluar dan di sini juga masih ada kursi meja buat ngobrol-ngobrol nih di sini. Dan dari sini kita juga bisa langsung akses ke area kolam renang. Jadi kita bisa ngawasin anak-anak berenang juga ya dari sini. Nah, kalau ini adalah kamar pertamanya yang ada di bawah. Tersedia 1 buah double bed dan juga lemari untuk kita menyimpan barang. Di sini juga masih ada area balkon dan ada meja kursi lagi nih. Dan kalau kali ini menghadapnya ke area pemancingan. Jadi bisa dibilang area terasnya tuh ada 3 ya, banyak banget. Nah, sekarang kita mau ke lantai atas nih. Di bagian atas ini masih terdapat area yang cukup luas. Dan menurut aku ini bentuknya unik ya, kayak attic room gitu. Tuh bisa dilihat kan bentuk atapnya. Dari atas kita juga bisa melihat living room yang cantik banget ya. Sekarang kita mau lihat ke kamar selanjutnya yang ada di atas. Nah, ini tuh lebih luas daripada yang di bawah ya. Tapi untuk tempat tidurnya juga 1 buah double bed. Sudah terdapat AC dan lemari juga, jadi nggak perlu khawatir ya, kita nggak akan kepanasan di sini. Nah, di sini amenitiesnya juga sudah disiapkan. Nah, untuk kamar ini tuh memiliki kamar mandi dalam ya. Nah, ini dia bagian kamar mandinya, cukup luas ya. Oh iya, tadi aku lupa bilang, jadi di setiap kamar tuh udah disediakan televisi seperti ini. Nah, sekarang kamar terakhir, yang ketiga, udah ada televisi juga. Dan ini bagian tempat tidurnya. Kurang lebih untuk desainnya sama ya, seperti kamar-kamar yang sebelumnya. Dan kamar terakhir ini juga memiliki kamar mandi dalam. Kurang lebih sama sih seperti yang sebelumnya, cuman ini kelihatannya lebih luas ya. Nah, sekarang kita mau ke area balkonnya, jadi jalan kayak lewat jembatan gitu. Nah, ini dia balkonnya. Kalau dari sini view-nya tuh area pemancingan yang asri banget. Lanjut kita ke tipe selanjutnya. Jadi ini tuh villa yang tipe studio. Jadi kayak rumah-rumah berderet gitu ya. Di bagian depannya ada kursi-kursi seperti ini. Namanya Sekar Arum 1 dan ini kapasitasnya untuk 3 orang. Nah, seperti ini dalamnya, jadi terdapat 1 buah double bed dan 1 single bed. Untuk single bednya cukup besar ya, jadi kalau sama anak nyaman sih. Dan di sini juga ada televisi. Sekarang kita lihat bagian kamar mandinya. Di depan ini ada jemuran wastafel, jadi terpisah dengan bagian kamar mandinya ya. Nah, ini bagian kamar mandinya. Mirip dengan yang kaum Mutioro ya. Di bagian sini juga sudah disediakan amenities seperti handuk, dental kit, sabun, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat view dari bagian terasnya, di sini tuh asri banget ya, jadi pohon-pohon gitu. Kemudian di depannya juga ada saung seperti ini. Sekarang kita mau lihat ke bagian hotelnya, tapi di bawah hotel itu terdapat 2 villa yang udah berkonsep modern. Nah, ini namanya Puri Kencana. Nah, ini beda banget ya sama yang sebelum-sebelumnya yang konsepnya Jawa. Kalau ini lebih ke modern minimalis. Tapi untuk fasilitasnya sama dengan yang lain ya. Udah ada AC, televisi, dan juga kamar mandi di dalam. Nah, ini tempat tidurnya double bed. Di depan kamar mandi ada jemuran dan lemari yang cukup besar. Nah, ini bagian kamar mandinya ya. Jadi semua bagian kamar mandinya tuh punya bak tapi ada showernya juga. Dan di semua villa juga sudah terdapat water heater. Nah, sekarang kita ke hotelnya. Nah, hotelnya ini menurut aku juga sudah cukup modern ya. Di hotel ini cuma ada 1 tipe ya, jadi semuanya sama. Di sini tempat tidurnya tuh yang twin bed.
Terus di depannya ada televisi dan juga amenities. Di sini juga ada lemari dan jemuran. Di depan kamar mandi ada wastafel dan cermin. Nah, terus seperti ini kamar mandinya. Nah, seperti ini bentuk gedung hotelnya ya. Areanya deket banget sama resto. Kalau ini adalah villa favorit di sini katanya. Makanya pas aku kesini tuh lagi ada orangnya juga sih, jadi nggak bisa masuk. Jadi areanya tuh deket banget sama area mancing. Berikut ini adalah price list room yang sudah aku review. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.